Bapak Ibu para batinani apa yang mewakili kepada Ibu Bapak Ibu hadirin dan anak-anak yang kami hormati, kita akan mengikuti rangkaian acara rapat koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian saat hari ini. Tuhan, kami mohon berkata Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam kegiatan yang akan kami laksanakan, berikan kekuatan kesehatan kepada kami, sehingga acara dan acara yang akan kami lalui di saat hari ini sampai selesainya boleh terlaksana dan berkat Dia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada seluruh penyelenggara alasan ini. Kami berdoa Tuhan buat para peserta yang sedang berjalan menuju ke tempat latar belakang kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Mapi. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Mapi merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi salah satu pilar utama yang harus diperkuat, khususnya dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Bukan hanya penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular yang saat ini memberikan kepada kita beban ganda, serta kejadian luar biasa dan bencana yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, seperti yang saat ini kita sedang alami di Kabupaten Mapi, yaitu bencana banjir. Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit memiliki tanggung jawab strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh program kesehatan yang bertujuan untuk menekan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dengan seluruh unit pelaksana teknis, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Transformasi kesehatan merupakan agenda nasional yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan guna mewujudkan sistem kesehatan yang lebih adil, berkualitas dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. Sebagai bagian dari transformasi ini, sinergi yang saya sebutkan tadi antara layanan primer yang disediakan oleh puskesmas dan layanan rujukan yang disediakan oleh rumah sakit memegang peranan kunci. Kabupaten Mapi sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan memiliki tantangan kesehatan yang unik dan beragam, mulai dari masalah akses hingga keterbatasan sumber daya kesehatan. Puskesmas sebagai wujud tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kampung dan distrik, serta rumah sakit sebagai fasilitas pembinaan tindak lanjut memiliki peran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, hilirisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit yang kita angkat pada saat ini sebagai tema menjadi sangat penting untuk memastikan program-program kesehatan berjalan efektif dan berdampak positif pada masyarakat. Rapat koordinasi ini diadakan untuk menyelaksanakan program-program pencegahan dan pengendalian penyakit antara puskesmas dan rumah sakit dalam rangka mencapai tujuan transformasi layanan kesehatan di Kabupaten Mapi yang kita sudah usung sejak tahun lalu melalui rapat kerja kesehatan daerah, termasuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di tahun 2025 yang memiliki hampir seluruh muatan P2 di dalamnya. Forum ini juga bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas komunikasi dan kolaborasi antara kedua jenis layanan, yaitu primer dan lanjutan, guna menghadapi
pelayanan kesehatan daripada penyakit, para petugas seksual dan para pemimpin kesehatan daripada ini. Seluruh pelayanan Rapat ini adalah momentum yang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan merumuskan strategi kegiatan ke depan terlebih dalam menghadapi tantangan kesehatan yang tidak semakin ringan. Maka saya berharap forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret, bukan hanya wacana atau dokumen seremonial. Akibat efisiensi anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah, rapat koordinasi ini juga berikan muatan lintas bidang seperti urusan sekretariat, kesehatan masyarakat, layanan kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya, pencegahan dan pengendalian penyakit. Hadirin yang saya hormati, kita harus menghadapi kenyataan bahwa Kabupaten Mapi saat ini berada dalam situasi yang cukup berat dari sisi kesehatan masyarakat. Tahun 2024 kita mengalami kejadian luar biasa. Polio yang diuji kapasitas dan ketahanan program imunisasi serta surveillance kita, dan hingga hari ini di tahun 2025 kita masih dalam status darurat bencana banjir. Kita ketahui bersama satu bulan ini sampai dengan saat ini, terutama di Keki dan di ibu kota kabupaten meluas sampai di wilayah-wilayah distrik yang terdampak banjir ini. Masyarakat diimbau secara aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak membuang sampah sembarangan, memastikan air yang dikonsumsi telah dimasak atau disaring, serta segera melapor kepada petugas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit seperti diare, demam, atau ruam kulit. Di sini juga diharapkan selain masyarakat melapor, kita juga berharap kepada petugas juga untuk secara proaktif melihat situasi kondisi masyarakat sehingga bisa melakukan tindakan. Jadi jangan tunggu masyarakat melapor lagi. Bisa-bisa mereka dalam situasi bermasalah tetapi tidak melapor. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti arahan petugas lapangan. Tentunya ini sudah dilakukan oleh petugas dan tidak menolak pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Gotong royong dan disiplin warga menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah terjadinya kejadian luar biasa selama masa bencana, sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan rapor Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2024 yang peringkat satunya kita sudah sampaikan sejak tahun lalu dan mohon maaf baru bisa terrealisasikan sekarang dalam rapat untuk diberikan hadiah seperangkat komputer yang teman-teman bisa lihat ada di depan. Saya bacakan dari urutan paling bawah. Total nilai
kalau semuanya dapat A adalah 48. Puskesmas Yame nilainya 24. Puskesmas Yeloba 27. Puskesmas Kumaban 28,47. Puskesmas Kotiak nilai 30,6. Puskesmas Asep 31,49. Puskesmas Wongi 32,4. Puskesmas Amasu 33,29. RSUD Mapi dengan nilai 33,8. Ini memang masuk 10 besar. Puskesmas Haju 35. Puskesmas Kepi 35,4. Puskesmas Kabin 35,6. Puskesmas Mur 35,8. Puskesmas Kota 2 36,4. Puskesmas Eci 36,6. 4 besar. Puskesmas Senggo 37,8. Puskesmas 3 besar. Sahabidia 38,8. 2 besar. Puskesmas Bade 40,4. Berarti juara 1 sama? Puskesmas Kota 1 dengan nilai 42 atau cuma nilai 6 dari total. Berarti tidak ada C. Yang ada hanya A dan B. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi dengan adanya rapor. Tetapi pada saat yang sama teman-teman untuk yang B dan C tolong diperbaiki, dan untuk yang sudah tolong dipertahankan supaya di tahun 2025 lebih baik lagi, karena tahun 2024 kami masih hanya memberikan evaluasi ini terhadap kelengkapan laporan dan ketepatan waktu laporan. Tahun 2025 kita akan melihat isi laporan. Berarti kita akan bicara indikator kinerja. Agar saya ini pegang berat ini. Mungkin cepat-cepat saja. Baik, kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Puskesmas di 15 distrik, kami juga harapkan untuk dengan ini bisa termotivasi dengan adanya rapor yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari dinas. Mudah-mudahan rapor itu dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun depan. Selanjutnya kepada Kepala Puskesmas Kota 1, selamat atas rapor yang excellent, terbaik. Mudah-mudahan ini dipertahankan beserta timnya. Semoga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memudahkan. Betul.